sekolah yang berhasil, yang bagus, yang berjasa buat anak-anak, dari anak miskin bisa menjadi sejahtera, bisa menjadi cerdas, dibilang tidak berhasil. Wah, ini saya waktu itu sangat-sangat kecewa dengan keputusan Pak Gubernur dengan alasan-alasan yang ternyata kajian yang dilakukan oleh Prof. Damriase waktu itu menyesal Bali, karena bagaimanapun pembangunan sumber daya manusia Bali lebih penting daripada pembangunan infrastruktur untuk Bali masa depan. Untuk itu, dalam perjuangan menghidupkan kembali SMA Bali Mandara, kami mohon dukungan moral, doa restu dari seluruh masyarakat Bali untuk memberikan dukungan agar sekolah ini hidup kembali di tahun 2024. Begitu sekolah ini mati di tahun 2024, maka menjadi pertanda bahwa kualitas SDM manusia Bali akan tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Sekian. Hai Sobat Garda, selamat datang kembali di Garda Podcast bersama dengan saya Maria Anggita. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah tokoh muda Bali yang sebenarnya sudah mulai aktif di dunia politik itu dari muda ya. Betul. Tapi baru akhir-akhir ini terjun beneran sebagai seorang politisi. Ya, betul. Oke. Namanya adalah Brigede Suwardana. Iya. Terima kasih Maria. Iya, dipanggil ya. Brigede boleh ya? Boleh, malah lebih senang dipanggil Brigede, jadi lebih dekat sama anak-anak muda. Oke, betul. Oke. Brigede, singkat aja. Belakangan ini kesibukannya lagi ngapain aja sih Brigede? Karena sekarang jadi calon DPD, katakanlah bakal calon, karena belum DCT, sudah mulai turun sosialisasi, ada ke desa-desa, ketemu partai politik, ketemu caleg-caleg, teman-teman organisasi, ada di mahasiswa, pokoknya tiap hari keliling. Kadang diskusi, kadang ngobrol, ketemu masyarakat pesisir pantai juga, nelayan juga, tiap hari berdiskusi dengan mereka. Nah, masyarakat ya. Dan Brigede kan juga punya akun sosial media nih, sempat viral lah ya belakangan ini, ngangkat sebuah topik tentang sekolah Bali Mandara, ya kan? Nah, jadi cerita dikit dong, Brigede, ada apa sih dengan sekolah Bali Mandara ini? Sebetulnya ini isu yang sangat seksi ya, kalau kita bicara isu politik, kemudian isu pendidikan, sangat seksi karena sekolah ini adalah sekolah yang menjadi benchmark pendidikan di Bali. Jadi sekolah yang berhasil untuk anak-anak miskin, untuk anak-anak bodoh, anak-anaknya prestasinya sangat luar biasa. Kemudian tiba-tiba Pak Gubernur Bali, Wayan Koster, menghapus sekolah ini di tahun 2022. Tahun 2022. Ya. Nah, ini kan berarti isu ditutupnya itu sudah dari tahun lalu, Brigede. Ya, betul Maria. Kenapa kemudian sekarang ini diangkat kembali isu ini? Gini Maria, jadi ini momen yang tepat bagi saya dan juga teman-teman, nanti teman-teman pergerakan yang kemarin bergabung di FKPP, Forum Pendidikan Bali, dan juga adik-adik alumni untuk berjuang kembali menghidupkan SMA Bali Mandara. Karena kita melihat sekarang ada potensi untuk perjuangan ini bisa berhasil. Ya, karena apa? Satu sisi kemarin Pak Gubernur menghapus di tahun 2022, sekarang di tahun 2023 Pak Gubernur mau demisioner, mengakhiri masa jabatan. Jadi kita lihat bahwa inilah momentum untuk berjuang kembali. Kemudian yang kedua, secara de jure bahwa sekolah ini sebetulnya sekolah SMA Bali Mandara sistem berasrama ini masih diatur oleh peraturan gubernur. Nah, jadi secara yuridis sekolah ini masih statusnya berasrama, meskipun prakteknya reguler. Karena dua momentum ini, dan kebetulan ini adalah di momen tahun politik juga gitu kan, pasti perhatian publik nanti akan tinggi. Nah, disitulah saya mulai mengangkat kembali isu SMA Bali Mandara lewat akun TikTok. Nah, itu rame ya, Maria nonton ya? Nonton. Mungkin nanti kalau ada yang belum nonton harus nonton, cek TikToknya ya, Brigede. Nah, tapi sebenarnya nih, tahun lalu kan diputuskan, oke, kita rubah sekolah ini dari sekolah asrama menjadi sekolah reguler. Alasan yang diberikan pemerintah itu apa, Brigede?
Alasannya berdasarkan kajian dari Pokli, Prof. Damri Yase, yang sebagai ketua Pokli, kelompok ahlinya Pak Gubernur, membuat kajian akademis bahwa satu, sekolah ini dibilang sekolah yang berbiaya mahal, 18 miliar per tahun. Kedua, dengan biaya mahal prestasinya pas-pasan. Bahkan sekolah Bali Mandara dicap tidak lebih baik dari sekolah reguler. Dibandingkanlah dengan Semansa, Singaraja, SMA 4, Denpasar, SMA negeri yang di Tabanan ya, yang bagus. Dibandingkan di situ bahwa sekolah ini ternyata prestasinya tidak lebih baik dari sekolah reguler. Dengan biaya yang besar, prestasinya pas-pasan, maka layaklah sekolah ini untuk dihapus. Tapi apa emang benar biaya yang dihabiskan sebesar itu, dan apakah benar memang mungkin prestasinya tidak baik atau bagaimana? Dari kajian yang dikeluarkan oleh Pak Prof. Damri, keluarlah keputusan Pak Gubernur, gitu kan, melalui Dinas Pendidikan, menghapus sekolah SMA Bali Mandara sistem berasrama menjadi sekolah reguler di tahun itu. Kira-kira dari isunya dari Desember 2021 malah sampai Juni 2022. Pandemi itu ya. Ya, panjang itu perjuangan kita. Diubahlah menjadi sekolah reguler. Nah, kita mengkaji, saya cek tuh datanya tuh. Saya minta data ke sekolah, saya ketemu adik-adik alumni, saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam pembangunan sekolah itu. Ternyata dari kajian kita, apa yang disebut oleh pemerintah, oleh Pak Gubernur bahwa biayanya mahal, 18 miliar per tahun, ternyata enggak. Ternyata hanya 4 miliar per tahun. Oke, jauh banget itu ya? Jauh banget, 4 miliar itu kecil untuk sekolah berasrama. 4 miliar itu hanya digunakan untuk beli sabun, pakaian, gitu kan, alat-alat mandi, dan makan. Jadi 4 miliar itu selama setahun untuk itu, untuk kebutuhan di asrama. Ya. Kemudian 4 miliar itu dibagi 3 kelas, 3 angkatan, kelas 1 sampai kelas 3 atau 9 sampai 12, SMA dan SMK. Kalau dirupiahkan itu jadi kecil, hitungannya juta, ya. Jadi kecil per orang. Nah, dengan biaya kecil kita cek prestasinya. Dikasihlah saya data tuh Maria sama adik-adik alumni. Gede ini datanya, gitu. Saya analisis lah. Nah, kemudian kebetulan ada adik alumni yang tamatan ITB sama Maria ya. Sama, iya. Nah, dia matematika. Gede saya buatin nih ininya kajian analisisnya. Datanya saya olah dulu. Oh ya silakan. Nah, diolah, diberikanlah sama beli, gitu kan. Beli lihat datanya, ternyata prestasinya sangat luar biasa. Dari 2011 sampai 2018 atau 8 angkatan itu ya, bahwa anak-anak itu ternyata yang masuk dulu awalnya pertama mereka adalah statusnya miskin dan bodoh, sangat miskin malah, dan juga bodoh, bahkan disebut idiot ada, nggak bisa baca, bacanya nggak bagus, padahal udah tamat SMP kan. Ternyata begitu cek secara akumulatif prestasinya 97,5%, prestasinya luar biasa. Juara olimpiade, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri. Kemudian lulusannya di universitas ternama di dalam dan di luar negeri. Gitu kan? Ada di ITB, ada di UGM, ada Prasetya Mulia gitu ya. UI. Semua ya, banyak ya. Kemudian ada yang jadi dokter di UNUD. Oh ya? Ya, sekarang udah jadi dokter. Udah, ntar lagi dia udah koas ya kalau nggak salah. Ntar lagi udah mengabdi lah di masyarakat. Dan kesuksesan lainnya. Jadi ini success story buat anak-anak. Jadi mereka miskin, bodoh, ternyata prestasinya luar biasa. Kemudian juga kesejahteraannya. Tahu kan Maria mungkin pernah lihat rumah. Kalau Maria kan di Canggu nih. Pernah kan lihat rumah-rumah kubu itu? Dari alang-alang. Lantainya tanah, gitu kan, temboknya dari bedek, gitu kan. Nah, anak ini juga begitu, dia sangat miskin. Ternyata begitu sekolah di sana, selain prestasinya luar biasa, kesejahteraannya juga meningkat. Nah, artinya sekolah ini, SMA Bali Mandara sistem berasrama berhasil mengangkat strata sosial secara vertikal dari miskin jadi sejahtera, dan juga meningkatkan kesejahteraan dari bodoh menjadi cerdas. Nah, itu berhasil. Sekolah yang berhasil, yang bagus,
yang berjasa buat anak-anak, dari anak miskin bisa menjadi sejahtera, bisa menjadi cerdas, dibilang tidak berhasil. Wah, ini saya waktu itu sangat-sangat kecewa dengan keputusan Pak Gubernur dengan alasan-alasan yang ternyata kajian yang dilakukan oleh Prof. Damriase waktu itu menyesatkan, saya pikir. Karena tidak berdasarkan bukti, fakta yang benar. Melihat fenomena ini nih, Gede, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Apakah ini merupakan salah satu fenomena politik yang sering terjadi? Awalnya kita berbaik sangka kepada Pak Gubernur ya. Mungkin ini berdasarkan kajian Prof. Damri yang kita analisis ternyata sesat, mungkin saja Pak Gubernur mengambil keputusan yang sesat juga terkait dengan SMA Bali Mandara, sehingga Pak Gubernur dengan teganya membunuh sekolah ini. Tidak hanya membunuh sekolahnya, membunuh anak-anak semua, membunuh mimpi-mimpi dan harapan anak-anak kan. Berbaik sangka saya sama Pak Gubernur, ya kita datanglah diskusi, bikin diskusi publik dulu, kemudian datang ke DPR berapa kali nggak mau ketemu, adik-adik alumni, mahasiswa tuh marah semua sudah kan. Iya pasti. Kemudian ketemu dengan Pak Ketua juga nggak mau, Pak Gubernur diajak ketemu nggak mau. Setelah melalui proses-proses pergerakan yang kita lakukan di DPR, akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa Pak Gubernur kekeh untuk membunuh SMA ini? Karena ada alasan-alasan politik di baliknya. Gitu. Tidak murni alasan akademis, karena semua alasan akademis yang dibuat oleh kelompok ahlinya Pak Gubernur itu bohong semua. Saya pastikan itu bohong, itu menyesatkan. Karena dari data yang tidak bagus, yang data-data yang mereka melakukan kajian dari data yang tidak benar. Ya, gitu. Oke. Tapi kita kalau ngomong politik ini kan tidak ada hitam putih ya, Gede ya. Tergantung lihat dari mana lah istilahnya kayak gitu. Nah, pastinya biasanya pemegang tanggung jawab di pemerintahan pastinya ingin mendahulukan program-program yang sudah dia canangkan sendiri. Dan kadangkala memang program yang dicanangkan oleh penanggung jawab sebelumnya itu cenderung mungkin ditelantarkan atau tidak dilanjutkan. Tapi apakah ini merupakan sebuah keputusan yang bijak? Karena pastinya kan ada juga keputusan-keputusan lainnya. Tapi kenapa harus ini? Padahal pendidikan itu kan istilahnya ujung tombak kemajuan sebuah bangsa ya. Yang pastinya itu penting sekali. Dan di Bali ini kalau nggak salah hanya ada satu ya, Gede, sekolah yang gratis yang mau menangani bukan hanya anak miskin tapi juga anak bodoh. Gimana itu menurut Bu Gede? Setelah kami analisa ya, Maria ya, ternyata tidak ada alasan akademis, lebih ke alasan politis. Ya, mungkin Pak Gubernur pengen legacy yang diwariskan oleh pemimpin yang lalu tidak bisa dinikmati lagi oleh anak-anak sekarang, gitu kan? Mungkin ia ingin membangun legacy yang baru. Tetapi dalam sistem pemerintahan, program-program yang bagus seperti SMA Bali Mandara ini wajib untuk dilaksanakan. Terlebih Pak Koster pada saat kampanye di SMA Bali Mandara malah dia datang berucap bahwa sekolah ini harus dilanjutkan untuk wong cilik. Ternyata begitu menjabat dia mengkhianati janji kampanyenya. Itu kan yang kedua. Yang kedua, mungkin saja dia ingin memberikan, waktu itu alasannya ingin memberikan beasiswa kepada ribuan anak-anak di Bali. Iya, memang bisa anak itu dikasih uang 1 juta setahun hanya untuk sekolah bisa. Tapi untuk mengangkat derajat kemiskinannya, menjadi dia sejahtera, menjadi dia cerdas sangat luar biasa, tidak mungkin. Karena apa? Anak-anak miskin yang sekolah di sekolah umum, secara mentalitas mereka tidak akan mampu mengimbangi ya. Mereka mungkin minder, gitu kan? Gizinya juga nggak bagus, akses untuk mendapat pendidikan yang baik juga tidak semudah teman-temannya. Misalnya nih, Maria misalnya sekolah di kota, anak itu juga misalnya diajak oleh omnya misalnya sekolah di kota. Secara mental dia pasti lemah. Kemudian akses pendidikan yang berkualitas mereka kurang. Temannya bisa les di tempat-tempat les ya, dia tidak bisa. Artinya akses untuk mendapatkan pendidikan yang bagus tidak bisa. Pasti prestasinya akan pas-pasan aja. Kan begitu. Nah, itu yang ditempuh oleh Pak Gubernur. Saya yakin bahwa keputusan beasiswa itu juga tidak akan berhasil mencapai tujuan mulia pendidikan. Karena kan? Bukan semata-mata hanya soal uangnya ya, dan bisa sekolah, tapi harus meningkatkan derajat sosial anak-anak kan, lepas dari jerat kemiskinan. Kemudian juga
tujuan membagikan beasiswa ke anak-anak itu saya pikir tujuan elektabilitas saja, hitung-hitungan politik aja. Saya kasih SMA Bali Mandara uang 4 miliar hanya untuk 450 orang, 3 angkatan per tahun. Kalau saya kasih beasiswa ke 18.000 anak, kali 4 orang, itu sudah 80.000 suara dia dapatkan. Ya mungkin Pak Gubernur hitungannya lebih ke elektabilitas ya. Jadi pada pemilu 2024 nanti bisa dipilih lagi oleh sekian puluh ribu orang tua siswa, keluarganya yang lain dibanding SMA Bali Mandara yang cuma 450 orang. Ya paling 1.000 gitu kan. Dikit kan suaranya dibanding memberikan beasiswa kepada belasan ribu anak-anak SMA. Tetapi tujuan mulia pendidikan tidak tercapai. Gitu kan? Terlebih lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan mengamanatkan bahwa pemerintah wajib hadir untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Iya. Wajib melakukan intervensi kan. Kalau anak-anak udah nggak mampu, udah bodoh, udah miskin, gizinya nggak bagus, akses terhadap pendidikan berkualitas nggak bisa, harus intervensi dong. Intervensinya dengan apa? Dengan sekolah sistem berasrama. Ini merupakan kebijakan afirmasi. Sekolah berasrama ini kebijakan afirmasi. Intervensi sebagai bentuk intervensi pemerintah. Dengan membiayai. Nah, sekarang seolah-olah kan mencabut atau membunuh SMA Bali Mandara, seolah-olah pemerintah lepas tangan dari kewajibannya itu. Betul. Gitu kan? Ya, itulah yang terjadi, Maria. Nah, tapi kalau sebenarnya susah-susah gampang beli gede. Kita sebagai warga negara ya. Warga negara ini kalau dilihat dari luar rasanya kok manja banget, anggapannya hanya minta ke pemerintah gitu loh. Ya. Tapi apakah sebenarnya kita sebagai warga negara itu punya kekuatan untuk mengubah nasib selain hanya minta ke pemerintah? Menurut Beli Gede gimana? Gini, undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib hadir dalam 2 hal, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Itu diwajibkan oleh negara. Oke. Kalau sudah diwajibkan, begitu melihat warga negaranya tidak punya hak, bukan tidak hak, begitu melihat warga negaranya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, akses kesehatan yang layak, disitulah pemerintah harus hadir. Memang jadi bukan rakyat ya? meminta-minta, rakyat tidak ada meminta-minta kepada negara. Justru pemerintah, justru negara mengamanatkan kepada Pak Gubernur untuk hadir mengintervensi. Dengan cara apa? Membiayai. Jadi bukan masyarakat meminta-minta. Beda halnya kalau masyarakat itu punya akses, ya, masih sejahtera, kemudian hanya berpangku tangan kepada pemerintah, bisa dibilang begitu. Tetapi dalam dunia pendidikan tidak ada istilah begitu, Maria. Dalam bidang pendidikan, pemerintah wajib intervensi. Beda dengan ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, pemerintah cuma wajib menyiapkan regulasi. Nah, gitu kan, regulasi keringanan pajak misalnya, atau regulasi yang lain misalnya, gitu kan. Bagaimana investor datang, pengaturannya bagaimana, pajaknya bagaimana, pembagiannya bagaimana. Cukup sampai di situ. Tapi kalau dalam bidang pendidikan wajib intervensi. Bahkan anak-anak itu harus bisa mendapatkan pendidikan sampai tingkat mahasiswa. Kalau bisa gratis. Beasiswa sampai mahasiswa. Karena apa? Karena Indonesia belum sejahtera seperti di negara-negara maju. Bahkan Jerman aja kan beasiswa full kan? Full, iya. Lebih murah biayanya banding kita toh. Malah Indonesia lebih mahal, padahal penduduknya lebih miskin. Nah, disitulah pemerintah wajib. Jadi rakyat tidak meminta-minta kepada negara, justru Pak Gubernur diperintahkan oleh negara untuk membiayai. Sudah merupakan tanggung jawab seorang gubernur untuk melaksanakan tugas negara di bidang pendidikan. Sayangnya nggak dilaksanakan. Nah, gitu. Kalau begini situasinya Beli Gede, lantas siapa yang bisa bantu bikin gerakan gitu loh? Karena dari warga biasa, masyarakat biasa sampai gubernur itu kan jauh. Siapa sih yang bisa bantu ini? Waktu itu ya kami menawarkan beberapa hal sebelum sekolah ini ditutup ya. Pak Gob, kami punya beberapa solusi. Yang pertama, sekolah ini karena aturannya masih ada, maka tetap sistem berasrama. Berdasarkan Pergub yang Pak Gubernur tanda tangani. Kalau tidak suka dengan namanya SMA Bali Mandara, silakan Pak Gob ubah namanya menjadi SMA
Koster Bali 1. Sesuai kepentingan masing-masing gitu. Iya, oke lah, biar itu jadi legasinya Pak Gub gitu kan. Atau sekolah Bunda Koster gitu kan, boleh gitu kan. Solusi berikutnya, tetapkan sistem berasrama, kami akan mencari donasi dengan membentuk yayasan. Seperti waktu pertama kali dibuat itu ya. Dengan ada Sampurna bantuan Foundation. Itu yayasan kan yang membantu. Kembalikan lagi ke situ, kita cari donatur. Orang Bali banyak kok yang punya sifat derma dalam bidang pendidikan. Dan waktu itu banyak yang menawarkan, Pak Gede gimana, kami bisa nggak bantu? Bisa Bu bantu, Bapak Ibu bisa bantu sepanjang sistemnya masih sama. Tapi kalau sudah sistemnya reguler, sebaik hati apapun Bapak Ibu nggak akan bisa bantu. Uang itu tidak akan berguna karena sistemnya udah jadi sekolah biasa. Iya, yang membutuhkan nggak akan mendapatkan. Ya, itu solusi yang kami tawarkan. Kemudian soal beasiswa, silakan Pak Gub, beasiswanya jalankan supaya Pak Gub dapat elektabilitas, dapat legacy yang bagus, gitu kan? Ternyata hanya satu yang dipilih, ini dibunuh sekolah ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Satu, secara legal, secara hukum sekolah ini masih ada pergubnya. Pak Gubernur masih menandatangani atau Pak Gubernur lah yang mengeluarkan pergub SMA Bali Mandara sistem berasrama di tahun 2020. Perubahan peraturan gubernur yang ketiga. Yang isinya bahwa Pak Gubernur Koster menandatangani peraturan gubernur tahun 2020 tentang SMA Bali Mandara sistem berasrama. Jadi Pak Gub lah yang tetap menguatkan sekolah itu sebagai sistem berasrama. Tetapi Pak Gubernur melanggar pergubnya sendiri. Nah, gitu kan? Pak Gubernur yang melanggar perda, melanggar peraturan gubernur. Peraturannya sendiri yang dia buat sendiri, yang meneruskan pergubnya dari zaman Pak Mangku Pastike. Artinya secara legal masih ada. Kemungkinan yang dilakukan karena secara legal masih ada, kita bisa citizen lawsuit, gugatan masyarakat sipil ke negara, bahwa pemerintah Pak Gub mengambil kebijakan yang keliru, menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan haknya, merugikan masyarakat, maka siapapun bisa mengajukan gugatan sipil pada pemerintah. Itu bisa dilakukan. Kalau itu dilakukan, kami berharap masyarakat bisa mensupport. Ya, siapapun yang merasa dirugikan dengan kebijakan Pak Gubernur, entah dampak langsung atau tidak langsung, boleh ikut menggugat sama-sama ke pengadilan. Tapi langkah ini sudah sempat direncanakan untuk diambil belum? Atau sudah sempat diambil? Dulu maunya, tetapi hitung-hitungan kalkulasi politik, kalkulasi hukum gitu kan, kita tidak lakukan. Kemungkinan dekat-dekat ini akan kita lakukan. Kami akan melakukan rencana ya. Kami berencana akan mengajukan citizen lawsuit, gugatan terhadap keputusan Pak Gubernur membunuh SMA Bali Mandara dari sistem berasrama menjadi sistem reguler. Itu. Kami mengharapkan dukungan dari publik. Kemudian yang berikutnya, kami akan mencoba datang ke DPR sekali lagi menjelang Pak Gub berakhir masa jabatannya, agar Dinas Pendidikan, agar komite atau bidang yang membidangi soal pendidikan di DPR membahas kembali sekolah ini. Karena pergubnya ada. Jangan sampai DPR juga ikut melanggar pergub. Gitu kan? Anggarkanlah kembali sistem berasrama ini di tahun 2024. Oke, sekarang masih reguler kembali. Di 2024, itulah kesempatan terakhir agar sekolah ini hidup kembali menjadi SMA berasrama. Satu-satunya harapan itu ada di tahun ini. Kalau masyarakat ikut terlibat secara bersama-sama, berjuang menghidupkan kembali SMA Bali Mandara ini secara yuridis dan juga secara moral, maka saya berkeyakinan besar bahwa SMA Bali Mandara sistem berasrama akan beroperasi lagi di tahun 2024. Dan saya berikhtiar untuk berjuang bersama adik-adik alumni, bersama teman-teman mahasiswa, dan juga dukungan dari masyarakat Bali. Itu pasti bisa berjuangan. Ada dua langkah. Kembali ke DPR untuk membahas agar dianggarkan kembali untuk APBD 2024, gitu kan? 4 miliar kan kecil ya, Maria ya? Ketimbang dana untuk PKB itu 1,5 T. Iya, udah bukan M lagi ya. Bukan udah M. T mainannya. 1,5 triliun hanya untuk nguruk baru pematangan lahan PKB dari 400 hektar ya. Sampai mengeruk Bukit Buluh. 1,5 T dihabiskan untuk infrastruktur. Hanya 4 miliar. 4 miliar aja
pelit banget gitu. Nah, bahasanya anak muda ya. Bahasa anak muda, pelit banget sih Pak Gubernur. Pak Gubernur hanya untuk 4 miliar pelit banget ngasih uang untuk anak-anak miskin. Padahal sebuah daerah itu nggak ada gunanya infrastrukturnya itu maju kalau manusianya ini belum maju. Betul. Ya, Brigade. Cuma begini Maria, dalam sistem pemerintahan seorang kepala daerah itu dihadapkan 2 pilihan Maria. Begitu dia menjabat, dalam membuat kebijakan publik ada kebijakan wajib, ada kebijakan populis. Kebijakan wajib adalah menangani pendidikan, kesehatan yang hasilnya dirasakan 10 tahun. Iya. Begitu selesai menjabat baru ada hasilnya. Udah bukan nama dia yang naik. Ya, jadi itu kebijakan wajib itu sudah tidak menjadi prioritas. Mungkin Pak Gubernur di situ dia. Kemudian ada kebijakan populis. Kebijakan populis itu adalah kebijakan seperti membangun infrastruktur. Ya, seperti di Bali nih, penataan Pura Besakih yang habis hampir 1 triliun. Pembuatan PKB yang sekarang sudah habis 1,5 T. Yang nanti Maria dan saya dari pajak yang kita bayarkan digunakan untuk bayar hutang mulai tahun 2024 hampir 150 miliar Wow. per tahun. Pajaknya Maria, pajaknya saya untuk bayar hutang dari pinjaman dana PEN 1,5 T. Coba deh uang 150 miliar untuk bayar hutang itu digunakan untuk SMA Bali Mandara, 150 bagi 5 itu bisa berapa sekolah Maria? 21. Banyak Cepat banget hitungannya. Kan pendidikan tuh harus ini. Jadi Bali itu seharusnya bisa membuat SMA Bali Mandara atau SMA Koster Bali 1 sistem berasrama bisa sampai 20 satuan pendidikan, 20 sekolah. Ya. Bayangkan Pak Ganjar yang dulu belajar dari Bali, sempat datang ke SMA Bali Mandara, melihat sekolah itu, keberhasilan sekolah itu. Sekarang Pak Ganjar sudah bangun 18 SMK berasrama di Jawa Tengah. Sedangkan Bali yang satu-satunya yang dulu dicontek oleh Pak Ganjar dan juga daerah lain, dibunuh oleh Pak Koster. Ironis. Ya, itulah kebijakan populis yang dipilih oleh Pak Gubernur. Sekarang Brigade, mungkin kita udah menuju ke closing ya, Ini yang nonton podcast kan mayoritas masyarakat Bali, ya. Apa yang Brigade mau sampaikan ke masyarakat Bali, khususnya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini ya? Silakan. Gini, kepada seluruh masyarakat Bali yang concern terhadap dunia pendidikan anak-anak di Bali, karena bagaimanapun pembangunan sumber daya manusia Bali lebih penting daripada pembangunan infrastruktur untuk Bali masa depan. Untuk itu, dalam perjuangan menghidupkan kembali SMA Bali Mandara, kami mohon dukungan moral, doa restu dari seluruh masyarakat Bali untuk memberikan dukungan agar sekolah ini hidup kembali di tahun 2024. Begitu sekolah ini mati di tahun 2024, maka menjadi pertanda bahwa kualitas SDM manusia Bali akan tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Sekian Maria. Baik. Terakhir Brigade. Ada lagi? Ada. Tadi kan menuju closing. Ini closing beneran. Closing beneran. Tadi kan kata-kata untuk masyarakat yang menonton. Sekarang misalnya ada yang menonton, entah itu tim dari penanggung jawab daerah Bali saat ini. Ya. Apa yang mau Brigade sampaikan? Kepada Pak Gubernur, Wayan Koster, saya dengan Pak Gub sama-sama dari Buleleng. Saya tahu Pak Gub berasal dari Sembiran, daerah miskin. Saya pun orang miskin, saya pernah tinggal di panti asuhan. Sebelum Pak Gubernur mengakhiri masa tugas, yuk mari bersama-sama meninggalkan legasi yang baik buat Bali, khususnya dalam bidang pendidikan dengan cara menghidupkan kembali SMA Bali Mandara. Caranya adalah Pak Gub mencabut kebijakan menghapus SMA Bali Mandara sistem berasrama kemarin menjadi reguler, dibalikkan kembali menjadi sistem berasrama. Dan saya yakin kalau Pak Gub mengambil langkah ini akan menjadi legasi yang baik buat Pak Gubernur Wayan Koster. Oke, baik Brigade, terima kasih banyak. Seru banget ini ngobrol-ngobrolnya. belum mau selesai sebenarnya. Canda ya. Masih banyak. Boleh, masih ingin saya omongin lagi nih. Boleh, masih boleh ini. Kita tanya dulu, masih boleh.
Udah cukup. Boleh. Deh. Iya, Mungkin cukup abis kok. ini ya. Paham. Cukup kok. Iya, cukup Pak. Saya rasa sih intinya itu sudah tersampaikan dengan baik, Bli Gede. Dan saya harap dengan melalui episode ini masyarakat juga lebih melek dengan apa yang terjadi di Pulau Bali dan bagaimana masyarakat itu sebenarnya punya kok kekuatan untuk bukan merubah pemerintahan ya, tapi Mengubah kebijakan. betul, untuk kebaikan kita semua bersama-sama. Oke. Bli Gede sekali lagi terima kasih. Terima kasih Semoga Maria. Semoga semua pergerakan yang Bli Gede mau jalankan semuanya dilancarkan, pastinya untuk tujuan yang baik ya Bli Gede ya. Semoga. Terima Ya. kasih Maria. Oke. Sobat Gede, sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke.